Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yafa Yesenia Maris Putri dari kelas 25 absen 36. Kali ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang bertema zaman perundagian. Zaman ini disebut juga dengan zaman logam karena pada masa ini manusia sudah mampu membuat alat-alat dari logam. Adapun orang yang membuatnya disebut dengan kaum undagi. Kaum undagi yaitu golongan yang terampil atau ahli untuk melakukan pekerjaan tangan. Aslinya, kata undagi ini adalah sebutan bagi arsitek tradisional di Bali. Adanya alat-alat dari logam menjadi kekhasan zaman ini. Hal ini mencerminkan kebudayaan manusia yang terus berkembang di Nusantara. Sebagian besar benda logam terbuat dari perunggu seperti kapak, nekara, bejana, arca, dan perhiasan perunggu. Logam besi juga ditemukan, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Meskipun demikian, alat-alat dari batu tidak ditinggalkan. Manusia pada zaman ini adalah gelombang kedua dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid yang tiba di Nusantara sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Mereka lazim juga disebut dengan bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda dan langsung berbaur dengan penduduk sebelumnya sebagaimana gelombang pertama. Mereka juga datang dari Yunan, wilayah Tiongkok bagian selatan. Bangsa Deutero Melayu ini hidup bersama dan bahkan kawin-mawin kohabitasi dengan penduduk asli dari bangsa dan ras yang sama yang jauh lebih dulu tiba di Nusantara pada masa bercocok tanam yang biasa disebut dengan bangsa Proto Melayu. Selain melalui aktivitas perdagangan yang semakin intens pada masa ini, pembauran ini juga mempermudah serta mempercepat penyebaran serta pertukaran hasil budaya. Nah, untuk kepercayaan pada masa ini, kepercayaan kepada pengaruh arwah nenek moyang terhadap perjalanan hidup manusia serta upacara-upacara religius yang menyertainya semakin berkembang pada masa perundagian. Bangunan-bangunan megalitik seperti punden berundak, menhir atau batu tegak, sarkofagus, keranda batu, dolmen, dan kubur batu semakin berkembang pada masa ini. Secara khusus, pendatang baru ini memperkenalkan benda-benda dari logam. Oleh karena itu pula, kebudayaan masa perundagian disebut juga kebudayaan megalitik dan kebudayaan logam. Di Indonesia, dari hasil temuan dan analisis terhadap kerangka, benda-benda bekal bubur, serta hasil-hasil budaya khas masa ini, manusia purba masa perundagian diketahui pernah hidup di Anyar atau Jawa Barat, dan di Puger, Jawa Timur, Gilimanuk di Bali, dan Melolo, Sumba. Corak kehidupan sosial ekonomis pada masa ini adalah dengan melakukan perdagangan yang dilakukan di antar pulau Indonesia dan antara kepulauan Indonesia dan daratan Asia Tenggara. Perdagangan dilakukan dengan cara tukar-menukar barang atau barter yang diperlukan tiap pihak. Benda tukar yang digemari adalah benda yang mengandung arti magis dan bersifat khas seperti perunggu, moko, dan manik-manik. Nah, untuk pembuatan barang logam ini terdapat dua teknik utama, yaitu yang pertama ada acireperdue atau teknik cetak tuang, dan yang kedua ada teknik bivalve atau teknik dua setangkup. Berikut langkah-langkah membuat benda logam dengan teknik cetak tuang. Yang pertama, bentuk model yang diinginkan dengan bahan dasar dari lilin. Yang kedua, model dilapisi dengan tanah liat. Setelah mengeras, tanah liat dipanaskan dengan api sehingga lilin mencair dan keluar dari lubang yang telah dibuat. Yang ketiga, dari lubang atas model yang sudah disiapkan, masukkan logam cair dan biarkan sampai cairan logam itu mendingin. Dan yang keempat, setelah dingin, model dari tanah liat tadi dipecahkan dan benda logam yang kita inginkan pun jadi, tinggal dirapihin. Nah, keuntungan dari menggunakan teknik cetak tuang adalah benda yang diinginkan dapat membuat detail dari gambar yang kita buat dan sempurna. Namun, mempunyai kelemahan juga. Nah, kelemahannya itu adalah cetakan model dapat dilakukan hanya sekali pemakaian. Adapun cara pengolahan logam dengan teknik dua setangkup atau bivalve dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, buat cetakan model dari benda dengan bentuk yang dapat saling tangkup-menangkup. Yang kedua, tuangkan logam cair ke dalam cetakan. Yang ketiga, kedua cetakan saling ditangkupkan. Yang keempat, biarkan logam hingga dingin dan cetakan dapat dibuka. Yang kelima, benda logam dapat digunakan. Keuntungan dari teknik ini adalah cetakan yang digunakan dapat dilakukan berkali-kali untuk selanjutnya gitu. Tapi kelemahannya terdapat rongga dalam benda logam tersebut sehingga kurang kuat gitu. Jadi kurang detail. Teknik penuangan perunggu tidak hanya menghasilkan benda-benda sederhana seperti kapak, perunggu, gelang, dan mata tombak, tapi juga benda lain yang lebih kompleks seperti patung, moko, dan
dan alat upacara lainnya yang diperindah. Cetakan benda perunggu di Indonesia ditemukan di Jawa Barat berupa cetakan tangkup, kapak, perunggu, dan gelang perunggu yang dibuat dari terakota dan cetakan nekara tipe pejeng dari batu padas di Manuaba, Bali. Nah, kemudian pada masa ini kehadiran pemimpin sangat diperlukan untuk menyikapi perkembangan dan memfasilitasi kerjasama seperti gotong royong. Pada masa berburu dan bercocok tanam, pemimpin memang sudah dikenal namun tidak sekompleks pada masa perundagian. Dalam masyarakat ini, mulai tampak perbedaan golongan seperti golongan pengatur upacara, petani, pedagang, dan para pembuat logam. Nah, hasil-hasil budaya pada masa perundagian ini yang pertama ada alat dari logam perunggu dan besi. Alat dari logam perunggu berupa nekara, kapak, bejana, dan arca. Sedangkan dari besi ada mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan tongkat. Untuk nekara tersusun dari 3 bagian. Yang pertama, bagian atas terdiri dari bidang pukul datar dan bagian bahu dengan pegangan. Yang kedua, bagian tengah berbentuk silinder. Yang ketiga, bagian bawah melebar. Nekara tipe pejeng itu buatan dari Indonesia. Yang kedua ada kapak. Kapak berdasarkan tipenya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kapak sorong dan kapak upacara. Selanjutnya kita membahas tentang gerabah. Tradisi gerabah pada masa perundagian mendapat pengaruh dari 2 tradisi, yaitu tradisi gerabah Sakyun Kalanai dan tradisi gerabah Bau Melayu. Selama masa perundagian, penggunaan gerabah semakin berkembang, tidak hanya untuk keperluan sehari-hari, tetapi juga untuk kepentingan upacara penguburan, seperti tempayan dan bekal kubur. Ditinjau dari persebarannya, gerabah dari masa perundagian dapat digolongkan paling sedikit dalam 3 kompleks tradisi gerabah, yaitu ada tradisi gerabah Buni, ada tradisi gerabah Gilimanuk, dan tradisi gerabah Kalumpang. Selanjutnya membahas tentang bentuk kepercayaan. Kepercayaan kepada pengaruh arwah nenek moyang terhadap perjalanan hidup manusia serta upacara religius yang menyertainya semakin berkembang pada masa perundagian. Sama seperti zaman sebelumnya, masa bercocok tanam tingkat lanjut atau budaya megalitik. Hasil budayanya berupa bangunan besar atau megalitik yang berfungsi sebagai sarana pemujaan kepada roh nenek moyang seperti menhir, batu berundak, dolmen, kubur batu, sarkofagus, waruga, serta berbagai jenis arca berukuran besar. Mereka meyakini bahwa arwah nenek moyang itu akan melindungi dan menyertai perjalanan hidup manusia apabila selalu diperhatikan dan dipuaskan melalui upacara-upacara. Mungkin itu saja penjelasan dari karya ilmiah yang telah saya buat mengenai zaman perundagian ini. Semoga penjelasan yang saya bawakan kali ini jelas dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.